Akidah adalah perkara yang sangat penting, dikarenakan berangkat darinya lah amalan-amalan seorang hamba. Berangkat darinya lah juga perbaikan sebuah umat, hanya dengan perbaikan akidahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bangsa Arab terdahulu yang merupakan bangsa barbar yang hidup dalam perang kabilah, civil war for centuries, berabad-abad mereka berada dalam perang kabilah, berubah menjadi sebuah kaum yang pertama kali mengajarkan madani, mengajarkan modernitas kepada dunia, yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perubahan yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada bangsa itu tidaklah langsung masuk ke perubahan politik, tidaklah pada juga perubahan ekonomi, namun perubahan berangkat dari perubahan akidah dulu, keyakinan. Dan di antara poin-poin keyakinan yang paling mendasar adalah keyakinan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan nama bab tauhid. Ya. Dengan perbaikan inilah hanya kita dapat memperbaiki diri, keluarga, dan kemudian dengan kesadaran berakidah inilah barulah sebuah bangsa akan Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kemenangan, kejayaan. Allah Subhanahu wa taala janjikan hal itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman, berakidah baik, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Tuh, amal saleh, amal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berakidah baik dan beramal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan pada mereka, la yastakhlifannahum fil ard. Allah pasti akan berikan pada mereka kuasa di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah kuasakan orang-orang beriman terdahulu sebelum mereka. yakni kaum muslimin yang menguasai hampir 3/4 muka bumi. Kaum muslimin yang muncul dan menghancurkan dua kutub kekuatan bumi, yaitu Persia dan Romawi pada saat itu, dengan kekuatan yang di luar beyond ratio manusia, beyond ratio. Kaum muslimin bergerak menyerang pasukan Persia di perang Qadisiyah menurunkan 150,000 more troops menghadapi kaum muslimin. Mereka adalah negeri yang sudah berjalan 8 abad. 8 abad pengalaman berperang, pengalaman bernegara. Mereka menurunkan 150,000 lebih pasukan. Kaum muslimin yang usia negara Madinah baru 20-30 tahun, diutus oleh Umar ibn al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas membawa pasukan hanya sejumlah 30-36,000 melawan 150,000, tapi kita dengan mudah dapat mengalahkan mereka. Perhitungan matematik macam apa yang bisa melakukan ini? Kemudian perang Romawi, mereka Caesar, okay? Dia bertekad untuk membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kapok dan tidak lagi mengirimkan pasukan-pasukannya ke negeri-negeri Syam yang di bawah kuasa kaum Romawi. Kata Caesar pada saat itu, dia berkata, la ursil, sungguh aku akan kirimkan kuda-kuda yang membuat Abu Bakar kapok, tidak akan mengirim lagi pasukan kaum muslimin ke negeri-negeri Syam. Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar, sa'ursil ilaihim tiryak wa sawisi syaitan. Kalau begitu aku akan utus pada mereka sang perobek-robek angan syaitan. Seseorang yang memporak-porandakan angan-angan syaitan. Siapa? Khalid ibn Walid. Romawi mengirimkan 250,000 pasukan. Syuf, 250,000 pasukan. Kaum muslimin cuma bergerak berjumlah 30,000. Tapi ternyata Allah memenangkan kita atas mereka. Lihat. Dan tentunya persenjataan mereka lebih besar, lebih kuat. Inilah hal yang harus kita pelajari. Bahwa ikhwani rahimakumullah, demi Allah, kemenangan bukan pada jumlah. Kemenangan juga bukan pada power senjata. Kemenangan bukan pada jumlah pasukan. Lihat kaum muslimin terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memperingatkan kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan membuatmu tercengang, terlena. Yaghurrannak apa bahasa Malaysianya?
Jangan membuatmu menganga sehingga kau takut perkembangan, kemajuan yang terjadi di negeri-negeri kafir di muka bumi. Jangan takut. Mata'un qalil, itu semua adalah nikmat yang sedikit. Wa ma'wahum jahannam, dan sungguh tempat kembali mereka adalah neraka. Syuf. Dikarenakan apa? Demikian orang-orang yang berakidah. Kemenangan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memberikan kepada siapapun hamba-hamba yang diinginkannya. Tentunya hamba-hamba yang worth it, hamba-hamba yang deserve it. Dengan apa kita menjadi worth it? Untuk diberikan kemuliaan oleh Allah? Dengan akidah. Dengan itu kaum terdahulu menggulingkan kekuasaan-kekuasaan kafir yang besar. Kita adalah kaum yang semakin terjauhkan dari akidah kita, tersibukkan oleh dunia. Ya, kita adalah kaum yang seringkali lebih menekankan pendidikan, education kepada anak-anak kita, education yang justru lebih pro kepada gaya education kafir. Sementara education Islam seringkali kita lengah darinya. Kembalikan hal ini, ya. Demikianlah proses gerakan kami di lapangan. Selalulah menyeru manusia kepada akidah, tauhid dan sunnah yang murni sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.